Oke, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Kali ini kita akan bahas mengenai candlestick pattern sebagai konfirmasi analisa dalam trading. Jadi kalau saya ketika melakukan review mengenai pergerakan harga, itu saya selalu menggunakan candlestick pattern sebagai konfirmasi dan saya selalu bicarakan dalam analisa saya. Cuma saya belum sempat membuatkan video untuk candlestick pattern apa saja yang biasanya saya gunakan sebagai konfirmasi untuk analisa dalam trading. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai candlestick pattern sebagai konfirmasi analisa dalam trading. Nah, kemarin juga ada yang sudah saya buat videonya cuma khusus tentang engulfing ya. Nah, di hari ini saya akan bahas mengenai beberapa candlestick ya, termasuk juga engulfing dalam analisa dan sebagai konfirmasi analisa dalam trading. Candlestick pattern itu digunakan hanya sebagai sebuah konfirmasi, jadi bukan berarti begitu langsung ada candlestick langsung kita buy atau sell, tidak. Jadi kita harus ada basicnya. Jadi ini sebagai konfirmasi, berarti sebagai second layer dalam mengambil keputusan. Nah, di dalam trading itu yang paling penting adalah mengetahui area support dan area resisten. Nah, di area-area inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi ini first layernya jadi pertama kita tentukan tren sebenarnya, habis itu kita menentukan area support dan resisten. Nanti kita buy selalu di area support, sell selalu di area resisten. Nah, kita tinggal ketahui di mana support terkuat, di mana resisten terkuat. Nah, biasanya banyak istilah berkembang dari support resisten ini menjadi supply and demand, kemudian jadi ada banyak istilah lain lah. Jadi seperti yang intinya sekali adalah terkait dengan support dan resisten. Kemudian selalu ketahui arah tren dan arah pembalikan tren. Nah, jadi kita harus tahu juga apakah ini sesuai dengan arah tren gitu. Kalau misalnya trennya adalah yang sangat kuat naik atau tren bullish, ya udah kita ambil posisi buy di area support. Apabila trennya turun kuat, jadi kita ambil posisi sell di area resisten. Jadi seperti itu, ditambah dengan konfirmasi pola candlestick. Nah, itu sebenarnya sebagai analisa atau logik kedua sebelum mengambil keputusan di dalam trading. Di analisa pertama itu selalu menggunakan area support dan resisten dan tahu arah tren. Kemudian yang ketiga itu selalu gunakan manajemen risiko dan cari risiko terendah. Nanti untuk manajemen risiko sudah ada video yang saya buat kemarin. Nah, itu bisa sebagai acuan juga untuk mengetahui bagaimana berapa lot, kemudian berapa besar lot, berapa alokasi, berapa persen dari manajemen modal ada yang kalian miliki sebagai risiko yang kalian siap terima. Nah, itu selalu digunakan. Dan memang ini yang menjadi tantangan, walaupun kita sudah paham tentang bagaimana manajemen risiko, bagaimana dalam analisa, poin penting yang kadang-kadang kita langgar itu karena kita tidak disiplin dengan trading plan yang kita sudah buat. Dan yang poin paling penting adalah ketika kita berada terus memandang laptop, memandang pergerakan chart di dalam laptop, itu kadang-kadang ada emosional yang tergugah ya, sehingga belum mencapai TP kita ragu-ragu kemudian close ya, atau mungkin belum mencapai stop loss kita sudah duluan cut loss, jadi seperti itu. Nah, itu kadang-kadang membuat itu psikologis lah intinya. Makanya tidak 100% orang yang sudah menguasai trading itu langsung profit banyak gitu, atau dia konsisten profit, karena ada 70% itu dipengaruhi oleh psikologi trading. Oke, kita lanjut yang candlestick pattern yang pertama yang saya tulis adalah bullish engulfing. Nah, ini paling sering ya. Nah, kemarin saya udah bahas tentang bullish engulfing dan bearish engulfing ya secara lebih detail kemarin, khusus satu tentang bullish engulfing di video sebelumnya. Nanti saya sematkan di pojok ya, di pojok di sini, nanti kalian bisa pilih atau mungkin kalian bisa cek dilihat di playlist pendidikan. Nah, di sana mungkin dicek ya bagaimana apa yang terkait dengan engulfing secara lebih detail. Kenapa saya buatkan khusus? Karena biasanya engulfing, bullish engulfing ini paling sering terlihat di market ya. Jadi paling sering terlihat,
Cuma kadang-kadang itu ada kondisi-kondisi tertentu ya bisa terjadi karena tidak di area support dan resisten itu tidak mengkonfirmasi untuk kita open buy atau sell. Nah, cara entry untuk bullish engulfing adalah pertama pasti dia terbentuk di area support kalau bullish engulfing. Jadi jangan open buy ketika itu tren turun dan tidak di area support. Ya, itu biasanya false bullish engulfing, artinya cuma mengelabuhi trader saja ya. Jadi selalu kita lihat area-area support yang kuat kemudian terbentuk bullish engulfing. Nah, itu bisa kita ambil untuk entry buy ya. Caranya adalah pertama dia akan terbentuk dulu pola bullish engulfing seperti ini, kemudian kita entry buy setelah close candle bullish ini ya. Kemudian kita buy di sini ya. Kita buy di sini, stop lossnya di bawah. Jadi di sini stop loss place below recent swing low. Jadi di area terendahnya ya, di bawah area terendah, di bawah harga terendah dari bullish engulfing yang hijau ini ya. Jadi sebenarnya entry-nya di atas close, harga close ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengetahui target itu kita bisa cari resisten terdekat dan kita gunakan manajemen risiko. Kalau kita gunakan risk reward ratio 1:2 ya, itu paling ideal ya. Nah, jadi tentukan ya, misalnya ini 1% stop loss, jadi di target rasionya harus rewardnya harus 2%. Nah, kita lihat di resisten yang terdekat masuk nggak 1,1:2, jadi seperti itu. Nah, itu untuk entry menggunakan bullish engulfing. Nah, ini contohnya grafik pergerakan tiba-tiba harga turun kemudian dia menyentuh area support, kemudian terbentuk atau baik itu area support atau area supply, jadi seperti itu ya. Kemudian terlihat dari pola candle itu sudah seller sudah tidak begitu atau sudah kekuatan sudah melemah, kemudian di area support dia membentuk pola engulfing bullish ya, udah kita buy. Jadi seperti itu. Lalu letakkan stop loss di bawah harga terendah dari bullish candlestick bullish engulfing. Nah, itu caranya untuk entry ya, dan juga ini adalah disebut dengan bullish engulfing. Yang selanjutnya disebut dengan bearish engulfing ya. Ini bearish engulfing adalah kebalikan dari bullish engulfing. Bearish engulfing juga kita lihat di area resisten. Di area resisten misalnya harga naik kemudian tiba-tiba menyentuh area resisten yang kuat. Nah, dia membentuk pola engulfing ya, bearish engulfing, maka kita siap-siap untuk pasang sell ya setelah harga dari bearish itu, pola bearish candle itu di close ya, terclose misalnya di time frame H1 ya, time frame H1, time frame 30 menit. Jadi dimanapun ketemu itu nggak masalah. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada kaitan dengan time frame mau time frame H1, time frame 4 jam, mau daily, itu sama saja ya. Cuma ya itu kan tergantung kita mau tipikal trader apakah swing trade atau day trade ya. Kalau pengen scalping ya mungkin hari time frame yang lebih kecil gitu ya, 15 menit lah minimal, atau 5 menit bisa juga. Atau kalau kita tipe day trade mungkin 15 menit, 30 menit gitu ya. Nah, itu bisa digunakan dan kita lihat pola-pola konfirmasi untuk pola candlestick apakah ada bearish engulfing di area resisten kuat. Nah, tepatkan stop loss di atas harga tertinggi dari bearish engulfing ya. Nah, ini contohnya, jadi ditempatkan di atas, kemudian entry ketika harga telah close ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ya untuk take profit ya silakan digunakan risk reward ratio mungkin 1:2. Kita lihat bagaimana risknya 1% gitu misalnya, nanti rewardnya take profitnya 2%. Nah, itu untuk cara entry dengan pola konfirmasi bearish engulfing. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pola candlestick pin bar. Jadi ini pin bar ya, body pin bar ya. Jadi pin bar itu ada pin bar yang bullish pin bar, ada bearish pin bar. Ini contohnya.
Jadi pin bar itu bodinya ini disebut dengan shadow ya, yang apa namanya ini, tongkatnya ini disebut dengan shadow. Ini yang hijau dan merahnya adalah body ya. Dikatakan bullish pin bar itu apabila body atau tongkatnya ini minimal panjangnya adalah 2 kali body ya, 2 kali body. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tongkat yang di atas ini tidak lebih dari 1 body ya, jadi seperti itu. Itu untuk bullish dan bearish pin bar. Kalau bearish pin bar jadi dia shadownya yang di atas lebih panjang ya, ketimbang bodinya juga ya, dan minimal 2 kali lah dari body. Nah, ini ada ceritanya kenapa seperti ini. Ini adalah sebuah penolakan harga. Jadi ketika harga turun, tiba-tiba harga turun, misalnya harga tren turun terus ketemu area support ya, terjadi penolakan oleh buyer yang sangat kuat sehingga membentuk shadow yang sangat panjang dan membentuk pola adanya harga open, harga close di atas harga open, sehingga membentuk bullish ya, jadi candlestick bullish. Nah, kalau bearish pin bar, ketika harga naik, tren naik, kemudian dia mencapai area resisten, terjadi penolakan oleh seller ya. Jadi seller menolak, dia membawa harga itu turun, kemudian membentuk pola candlestick bearish. Jadi bearish itu berarti harga close itu di bawah dari harga open. Nah, kemarin saya udah bahas juga di video tentang candlestick engulfing itu, apa itu disebut dengan candlestick ini. Jadi candlestick ini ada open, ada close, kemudian ada yang di atas disebut harga high, yang di bawah disebut dengan harga low, jadi seperti itu. Nah, itu pin bar ya, bullish pin bar dan bearish pin bar. Nah, bagaimana cara trading untuk menggunakan pin bar? Nah, di sini kita lihat area di sini adalah ini adalah support, dulunya resisten, kemudian di breakout menjadi support. Nah, di sini. Kemudian di area support ini itu dia membentuk pola pin bar ya. Ini adalah pin bar. Jadi di pin bar ini kita entry setelah harga close ya. Harga close langsung kita entry, stop lossnya di bawah harga pin bar terendah ya. Jadi seperti itu. Target profit itu cari bisa resisten terdekat. Nah, ini kalau resisten terdekat boleh di sini, cuma lagi sedikit ya, nggak 1:2. Jangan di sini, saran saya mungkin cari yang 1:2. Jadi di sini 2 kali lah ya, sehingga bisa di area di sini untuk take profit atau area lebih tinggi ini untuk take profit. Nah, itu untuk yang bullish pin bar ya. Kita lanjut bearish pin bar. Nah, ini bearish pin bar ya. Nah, ini bearish pin bar ya. Bearish pin bar itu apabila sudah menyentuh area resisten, kemudian tiba-tiba harga membentuk bearish pin bar. Memang bearish pin bar ini kepalanya close-nya masih di atas open ya, bukan berarti tidak kita bilang bearish pin bar, tapi karena dia berada sudah di atas atau di resisten dan terjadi penolakan. Nah, kalau seperti ini ya, ini kan masih candle bullish ya, candle bullish karena harga open masih di atas harga close. Nah, kita perlu konfirmasi tambahan dari ini, dari candle berikutnya bearish, ya udah kita entry. Boleh entry setengah dari tiang ya, setengah dari shadow ya, kateknya atau tiangnya ini ya, setengahnya itu. Kemudian stop lossnya di atas itu ya. Jadi ini untuk meminimalisir resiko. Jadi kita tunggu dulu, biasanya itu pasti akan terjadi, mencoba nge-retest lagi area resisten tersebut, kemudian terjadi penolakan. Nah, sehingga resikonya lebih kecil ya. Atau bisa langsung saja begitu close pin bar langsung kita sell, kemudian stop lossnya di atas. Jadi bisa seperti itu juga. Kemudian TP-nya adalah di sini, ini tepat ya, target profit itu di area support ya. Jadi ini ketika ini area support terbentuk, nah kita TP-nya di sini. Nah, itu cara trading menggunakan bearish pin bar. Nah, selanjutnya inside bar pattern. Jadi inside bar pattern ini ada 2 channel. Yang pertama adalah mother, artinya mother berarti lebih besar ukurannya.
kemudian setelahnya itu membentuk pola candlestick pattern yang lebih kecil. Jadi tidak selalu melulu ukurannya seperti ini, bisa lebih kecil lagi. Yang penting masih ada body ya, masih ada body. Nah, itu disebut dengan inside bar ya. Jadi inside bar. Nah, pola inside bar ini ada yang jadi ada nanti bearish, ada juga yang bullish ya. Kalau yang bearish, kalau ini bullish ya. Bullish pertama dia candle bearish ya, candlestick bearish, kemudian setelah itu membentuk inside bar bullish, jadi seperti ini disebut dengan inside bar bullish ya. Kalau sebaliknya bearish inside bar itu pertama dia adalah membentuk pola candlestick bullish, kemudian dia membentuk pola inside bar ya, inside bar bearish, sehingga disebut dengan inside bar bearish. Nah, ukuran body dari inside bar ini bisa lebih kecil dari ini. Yang penting adalah bodinya ini tidak keluar dari harga open dan harga close ya. Jadi seperti tidak keluar dari ini, tidak keluar dari ini. Nah, itu disebut dengan inside bar. Jadi silahkan kalian ingat-ingat ya semua pola-pola itu. Kalau ketemu area-area di area support dan resisten inside bar ini ya siap-siap kita bisa entry untuk buy dan sell. Nah, itu untuk inside bar. Nah, kita bagaimana untuk tradingnya di chart. Nah, ini ya. Nah, ini contoh bearish inside bar ya. Jadi harga naik ya, harga naik kemudian tiba-tiba naik tinggi, terus dia membentuk candlestick bullish ya. Kemudian dia menyentuh area resisten kuat, terus drop ya, dibalas dengan candlestick bearish yang ukurannya lebih kecil dari candlestick bullish ya. Nah, ini disebut dengan inside bar. Nah, kita tinggal siap-siap pasang sell, area sell di sini ya. Jadi di bawah harga close dari bearish candlestick. Atau bisa kita sell di area di sini ya. Nah, ini kan contohnya dia balik lagi ya, kemudian di pertengahan body dari bearish ini kita bisa sell, stop lossnya di atas di sini ya. Di atas inilah, di atas harga tertinggi dari candlestick, kita stop lossnya. Kemudian target profit kita lihat di mana resisten yang terdekat atau resisten yang sesuai dengan risk reward ratio 1:2 gitu misalnya, itu sebagai target profitnya. Oke, itu inside bearish inside bar. Oke ya. Sekarang selanjutnya bullish inside bar. Nah, bullish inside bar itu adalah ini ya. Ini contohnya. Jadi membentuk pola. Jadi harga turun, tiba-tiba membentuk pola ya. Jadi ini adalah pola bearish candlestick, kemudian membentuk candlestick bullish yang lebih kecil dari bearish candlestick. Nah, ini disebut dengan inside bar. Nah, kita buy ini biasanya terbentuk di area support level. Kalau nggak di area support jangan dulu open posisi, kita tunggu di area support. Nah, ini adalah area support, kemudian kita bisa buy ya, kita bisa buy. Nah, ini tiba-tiba harga setelah naik turun lagi. Nah, ini kadang-kadang memicu stop loss hunter ya. Jadi stop loss kita tuh dicari. Kalau kita pasang stop loss di bawah, tepat di bawah ini, nah kita akan kena stop loss di sini ya. Nah, ini membentuk pola pin bar ya, pin bar. Jadi bullish pin bar. Nah, ini dibalas dengan candlestick yang bullish dengan mengkonfirmasi bahwa ini juga bullish pin bar. Nah, jadi mungkin alangkah baiknya kita kasih stop loss yang lebih jauh lagi ya. Jadi hati-hati dengan ini seperti ini ya. Jadi kadang-kadang memang di market itu tidak selalu sesuai 100% dengan teori ya. Yang penting kita menyadari bahwa ini adalah konfirmasi gitu kan. Kemudian kita menaruh stop lossnya juga kadang-kadang harus tepat, jangan terlalu dekat dengan area ini. Makanya ukurlah stop loss yang rasional dan yang kita bisa terima. Makanya ketika kita pengen resiko yang kecil, selain penempatan stop loss yang masuk akal, kemudian juga penggunaan lot yang masuk akal, yang artinya kita siap menerima kerugian ketika nanti kena stop loss. Jangan sampai kita pengennya dapat banyak terus kita lotnya digedein ya, itu otomatis akan memperbesar risiko. Nah, itu ini contoh bullish inside bar, dan ini dicontohkan juga ternyata support level ini di retest lagi ya,
Dan biasanya seperti itu selalu ya, kalau misalnya harga-harga itu pasti ketika dia menyentuh level support dan dia nge-retest. Nah, ini membentuk pola, kalau pola pattern ya, polanya itu dia membentuk namanya double bottom. Nah, ini bottom 1, ini bottom 2, kemudian harga naik, nge-retest bottomnya di sini ya. Nah, ini sebagai nge-retest bottom. Dia breakout bottom di candlestick ini, kemudian dia turun ke sini, dia nge-retest double bottom ini, kemudian dia langsung naik. Jadi seperti itu. Nah, itu tentang bullish inside bar. Jadi sudah ada gambaran ya bagaimana beberapa candlestick yang bisa kita gunakan di area-area support dan area resisten untuk mengambil posisi buy maupun posisi sell ya. Jadi seperti itu penjelasannya ya. Kemudian lanjut yang terakhir, ini disebut dengan shooting star. Nah, shooting star itu ada dua, ada morning star dan ada evening star. Nah, ini contohnya ya. Jadi pertama ada candle bearish terbentuk ke candle kecil, kemudian naik candle bullish. Nah, ini morning star ya. Jadi tanda-tanda pembalikan arah dari harga turun kemudian dia naik. Kalau evening star sebaliknya, harga naik tiba-tiba membentuk candle bullish, kemudian candle bearish kecil dibalas dengan candle bearish yang besar. Jadi ini tidak 100% setara, kadang-kadang bisa lebih kecil ini ya. Nah, jadi ini teorinya memang seperti ini sempurna, tapi di lapangan, di praktek itu jarang ketemu yang benar-benar sempurna seperti ini ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini evening star untuk kita konfirmasi ngambil posisi sell, morning star untuk kita konfirmasi mengambil posisi buy. Nah, ini contoh morning star ya. Jadi morning star, nah ini ada pin barnya ya. Jadi seperti itu. Jadi morning star harga turun ya, jadi bearish price movement, jadi harga turun. Kemudian membentuk candlestick bearish, kemudian membentuk candle kecil ya. Candle kecil ya, dari candle kecil. Ini kemudian dibalas dengan candle bullish. Nah, ini disebut dengan morning star. Di teori ini kan sama bodinya, tapi di kenyataan di market, nah kadang-kadang lebih besar, kadang-kadang lebih kecil seperti itu ya. Nah, terus biasanya dia pullback, katanya balik lagi untuk nge-retest area-area support ini. Kemudian kita boleh buy nunggu di pullback, boleh langsung buy di sini, stop lossnya di bawah harga terendah dari morning star ini ya. Jadi seperti itu ya caranya untuk entry. Nah, boleh juga tunggu pullback gitu sebenarnya. Kadang-kadang kan ada harga yang langsung lari gitu ya, gak ada pullback langsung dia breakout langsung naik, jadi seperti itu. Dan target profit ya gunakan risk reward ratio 1:2, atau kita lihat di mana target resisten yang terdekat yang sesuai dengan manajemen risiko, mungkin risk reward ratio-nya 1:2. Nah, itu morning star. Yang selanjutnya evening star. Nah, ini adalah evening star ya, contohnya ini hampir mirip dengan teori ya. Hampir mirip dengan teori. Jadi ini adalah candle bullish, kemudian ada candle kecil, kemudian dibalas dengan candle bearish. Nah, ini juga kita entry setelah close boleh, atau kita tunggu konfirmasi dia pullback. Nah, ini kan nggak ada pullback ya. Jadi malah dia langsung melorot turun ya. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan shooting star ya, evening star juga. Jadi ini akan menjadi sebuah jadi ini konfirmasi ya, jadi bukan berarti begitu terbentuk langsung saja ajar sell atau buy, tidak. Jadi kita harus menunggu area-area ini di support dan di area resisten, dan kita harus tahu juga arah tren ya. Jadi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas telah menyaksikan, terima kasih telah menonton channel YouTube Netrindo Trader ya. Silakan like, kemudian share dan komen jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pola-pola candlestick atau mungkin strategi-strategi trading. Dan juga jangan lupa subscribe ya untuk yang baru pertama kali menyaksikan channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kami ya. Jadi sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih ya.